efektif untuk menjalankan bisnis AFC ini. Nah, saya akan bawakan 7 poin ya, teman-teman. Saya nggak pakai slide. Nah, usahakan teman-teman malam hari ini fokus 1 jam aja supaya teman-teman ke depan bisa menjalankan bisnis AFC ini dengan lebih efektif. Nah, 7 poinnya apa itu? Yang pertama adalah saya akan bahas mengenai ini. Oke. Nah, yang pertama sebelum teman-teman bicara mengenai kesuksesan di AFC, nah saya akan bahas poin pertama adalah ini. Teman-teman pada waktu kepingin menjalankan bisnis AFC dengan luar biasa dahsyat, pertama yang teman-teman harus benahi adalah ini, keyakinan dan motivasi join. Ya. Banyak seringkali kita pada waktu menjalankan AFC, seringkali kita masih ada keraguan-keraguan. Seringkali juga kita tidak ngerti, aku join AFC ini kenapa? Mungkin teman-teman juga ada yang bilang, aku join ini mungkin karena bantu teman, sungkan karena diajak terus, dia tiap kali datang ke rumah selalu ceritanya AFC, akhirnya saya sungkan, akhirnya saya join. Jadi motivasi join macam-macam teman-teman. Nah, hal-hal seperti itu yang membuat banyak orang di tim kita yang tidak sadar mereka tidak bisa menjalankan bisnis AFC ini dengan maksimal. Nah, pertama saya akan bahas mengenai keyakinan diri. Nah, boleh tidak dikasih contoh, teman-teman? Kira-kira pada waktu teman-teman join di AFC, pertanyaan saya satu, teman-teman yakin tidak dengan diri sendiri? Yakin tidak dengan perusahaannya? Yakin tidak dengan produknya? Kemudian teman-teman yakin tidak bisa sukses seperti yang diceritakan oleh leader itu? Nah, keyakinan ini poin paling penting, teman-teman. Karena pada waktu teman-teman ada keraguan sedikit aja, yang keraguan sedikit itu otomatis teman-teman akan membuat, ya kalau Pak Mason saya yakin banget, karena kemarin juga saya dengar dari presentasinya di Burani kemarin, Pak Mason luar biasa itu. Baru join 1 bulanan, kalau tidak salah sudah merekrut banyak Pak Mason ya, betul ya? Betul ya Pak Mason? Ya, sudah 29 Pak Bobi. Gila, keren. Oke, 29 orang, gila. Oke, jadi, nah contohnya teman-teman harusnya seperti Pak Mason ini. Saya pun juga sama teman-teman. Saya, Pak Eka, Pak Yusak, dan leader-leader yang sudah join di sini, pada waktu memulai dengan bisnis ini, keyakinan ini membawa poin paling penting. Tadi kan Pak Mason kan bilang, yakin banget. Nah, pertanyaannya gini, ada waktu teman-teman ada satu hal yang membuat teman-teman ragu. Kira-kira keyakinan ini bisa di-upgrade dengan cara seperti apa, teman-teman? Ini bisa di-upgrade dengan cara seperti apa? Halo? Jadi supaya teman-teman bisa yakin dengan diri sendiri, teman-teman bisa yakin dengan perusahaan, teman-teman bisa yakin dengan produk, teman-teman bisa yakin dengan kesuksesan yang diceritakan itu. Kira-kira langkah yang teman-teman harus ambil itu untuk apa itu? Untuk di poin keyakinan ini, teman-teman kira-kira harus melakukan apa? Boleh tidak dijawab? Harus memiliki impian kok. Belum ke situ. Kerja keras. Belum ke situ. Join, belum. Pak. Apalagi? Join dan lihat testimoni, kalau perlu produknya dicoba. Ngajak masuk join di Zoom. Terus produk dicoba. Terus apa lagi? Apalagi? Konnichiwa-nya masuk tiap pagi. Duitnya Pak Bobi. Konnichiwa-nya masuk setiap hari. Konnichiwa masuk. Nah, kalau yakin aja belum, gimana konnichiwa masuk? Gimana, teman-teman? Produk dicoba, setuju. Join di Zoom, setuju. Karena ini untuk upgrade diri ya. Terus apa lagi? Mau belajar kok. Apa lagi, teman? Kenapa? Mau belajar. Mau mencoba. Mencoba. Oke, terus apa lagi? Lihat Percaya testimoni. akan sukses, iya. Tapi lihat testimoni itu sama di produk coba. Terus apa lagi? Jadi keyakinan diri ini teman-teman harus penuhi dengan apa? Kenapa? Segera gabung. Oke, segera gabung. Nah, jadi keyakinan diri ini teman-teman bisa coba. Jadi pada waktu teman-teman
kepingin mengupgrade diri sendiri, ya kan? Teman-teman otomatis gimana? Teman-teman harus selalu belajar di Zoom. Ini betul ya jawabannya. Selalu belajar di Zoom, upgrade diri, ikuti setiap kelas yang ada. Baik itu yang pertama LOP, mengenai produknya seperti apa, mengenai perusahaannya seperti apa, kemudian mengenai handling objection seperti apa, mengenai apapun teman-teman belajar. Nah, pada waktu teman-teman sudah asah kemampuan itu, otomatis itu akan membuat kita percaya diri pada waktu kita ketemu di lapangan. Gitu loh. Nah, setelah teman-teman upgrade diri itu, langkah pertama apa? Teman-teman mulai mencoba ke orang-orang yang tidak mungkin ambil. Cobaan dulu, kira-kira kalau aku cerita seperti ini, enak enggak? Kira-kira orang itu bisa yakin enggak dengan saya? Nah, trial closing-nya di sana, teman-teman. Ya kan? Nah, tapi poin pertama ini, poin paling penting, karena apa? Pada waktu teman-teman ada satu keraguan, baik itu di diri sendiri atau di produknya atau di perusahaannya, pada waktu teman-teman akan telepon atau akan closing, teman-teman akan mengalami kesulitan. Ya, paham ya? Nah, poin kedua, ini adalah mengenai motivasi join. Nah, motivasi join ini banyak orang yang join di AFC tapi nggak ngerti joinnya seperti apa. Sehingga pada waktu dia mengalami penolakan, akan selalu terbentur, dia akan down. Penolakan lagi, down lagi. Penolakan lagi, down lagi. Akhirnya apa? Pada waktu dia sudah memutuskan apa itu, sudah kebentur tiap kali ditolak, yang akhirnya otaknya secara tidak sadar mulai ngomong, waduh, bisnis ini memang sulit ya. Gitu, teman-teman. Jadi motivasi join ini penting, karena apa? Contohnya pada waktu saya pertama kali join di AFC ya, karena pada waktu itu saya nggak ngerti lagi untuk memenuhi minus tiap bulan saya di kerjaan itu, minus tiap bulan ini ya, saya harus gimana? Akhirnya begitu saya dapat penghasilan 20 juta, nah itu membantu saya untuk benar-benar yakin bahwa ini loh, memang saya harus bekerja di AFC. Dan itu membuat saya termotivasi bahwa tidak ada kerjaan lain. Saya harus mengembalikan uang saya secepat-cepatnya lewat AFC ini. Jadi pada waktu pertama kali, bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga, saya join di AFC, motivasi saya join apa? Ya saya kalau bisa secepatnya mengembalikan keuangan saya. Yang kemarin, bulan-bulan kemarin, selama 8 bulan, kondisi saya benar-benar drop. Nah, pertanyaan saya pada waktu teman-teman sudah join di AFC ini, poin pertama keyakinan dan motivasi ini apakah teman-teman sudah punya? Kira-kira gimana, teman-teman? Ada nggak yang teman-teman hari ini, malam hari ini sudah join di AFC, tapi di area keyakinan dan di area motivasi join, teman-teman belum beres? Ada nggak? Halo? Nggak ada kok. Benar, pasti nggak ada. Halo? Nggak ada ya? Oke. Nah, setelah teman-teman diberesi dari poin pertama keyakinan dan motivasi join, nah poin kedua itu adalah mengenai branding. Iya. Kali orang yang karena dia sudah excited, kepingin lekas-lekas jalan, nah banyak kali mereka langsung update statusnya di IG atau Facebook. Nah, cilakanya gimana? Pada waktu mereka update status ini, mereka status mengenai produk. Ya, jadi sebetulnya tidak salah, teman-teman. Teman-teman update statusnya mengenai produk dan perusahaan. Takutnya gini, pada waktu teman-teman akan datang ke orang-orang yang teman-teman mau prospeknya, mereka pasti akan tahu, oh kamu join di AFC. Mereka akan ketakutan sendiri, teman-teman. Saran saya pada waktu teman-teman begitu join di AFC, minggu pertama, minggu kedua, usahakan jangan posting apapun di Facebook atau di IG. Sampai teman-teman minimal, ya kan, atau 2 jutaan deh. Nah, sudah dapat income lumayan di AFC, teman-teman boleh update status di Facebook. Sudah terlanjur update status mengenai produk-produknya, kemudian mengenai perusahaan AFC. Nah, mereka pada waktu kita buat janji ke mereka pasti tahu, mereka bilang, apa kamu datang ke saya? Kamu mau bicara AFC kah? Kalau bicara AFC, enggak deh.
aku sudah join. Mungkin seperti itu ya alasan mereka untuk apa itu? Untuk menghindar dari ketemu dengan kita. Nah, mungkin juga mereka bilang, aku sudah tahu AFC, aku nggak mau deh. Jadi usahakan pada waktu teman-teman sudah terlanjur apa itu join di AFC, usahakan teman-teman jangan posting apapun sampai teman-teman akhirnya sudah dapat penghasilan kurang lebih di atas 1 juta atau 2 juta, nah baru teman-teman boleh posting. Tapi pada waktu posting pertama kali, usahakan teman-teman juga bukan posting mengenai produk dan lain-lain ya. Usahakan teman-teman posting mengenai kegiatan teman-teman. Apa itu? Kegiatan teman-teman mungkin lagi kumpul-kumpul sama tim, atau mungkin lagi prospek dengan orang. Nah, teman-teman foto tuh. Ini loh kerjaan tuh. Duduk-duduk, ngopi-ngopi cantik di kafe, saya dapat penghasilan. Nah, lebih utamakan teman-teman postingnya itu adalah posting mengenai kondisi jiwa, gitu loh. Jadi usahakan pada waktu teman-teman membranding diri kita dan teman-teman kepingin benar-benar jalan luar biasa di AFC, usahakan teman-teman di minggu pertama, bulan pertama, usahakan teman-teman seminimal mungkin branding produk dan perusahaan AFC itu. Tapi semaksimal mungkin teman-teman branding mengenai diri sendiri ya, mengenai kegiatan kita dan bonus-bonus yang kita sudah. Sehingga pada waktu kita branding diri sendiri dan kegiatan kita termasuk bonus-bonus yang kita sudah dapat, secara otomatis orang-orang yang melihat kita pasti bingung. Ini kerja apa sih? Kok setiap hari cuma ngopi-ngopi, tapi kok dapat uangnya lumayan. Nah, itu loh teman-teman. Jadi usahakan pada waktu teman-teman sudah join di AFC, jangan keburu-buru langsung branding di sosmed ya mengenai AFC dan produk-produknya. Sampai sini ngerti nggak teman-teman? Halo? Ngerti. Siap. Ngerti. Oke. Ngerti, Pak. Nah, poin ketiga. Ngerti ya? Oke. Nah, poin ketiga, saya akan bicara mengenai identitas kita. Identitas diri ya. Nah, identitas diri ini mengenai ini, teman-teman. Jadi, pada waktu teman-teman join di AFC, teman-teman ini mau membranding diri kita sebagai penjual hebat, ya, penjual ulung, atau sebagai pebisnis hebat. Nah, branding diri kita ini akan mempengaruhi langkah kerja kita, teman. Langkah kerja kita ke depan. Ya. Jadi pada waktu kita sudah memutuskan saya kepingin menjadi penjual yang hebat. Nah, kalau teman-teman sudah memutuskan identitas diri kita sebagai penjual yang hebat, secara otomatis teman-teman akan melakukan hal-hal yang seperti sudah teman-teman omongkan di awal. Nanti teman-teman akan semaksimal mungkin, kalau bisa ya, saya jadi penjual yang hebat luar biasa. Tapi kalau teman-teman identitas dirinya bukan sebagai penjual ulung, ya teman-teman membranding diri kita, membuat diri kita seperti itu juga gitu loh. Ya, jadi identitas diri ini sangat penting, teman. Sebelum kita benar-benar terjun di lapangan ya. Jadi usahakan teman-teman yang pertama keyakinan diri dibenahi. Motivasi join teman-teman juga harus benahi. Kemudian apa itu? Jangan membranding apapun mengenai produk dan AFC, perusahaan AFC. Setelah teman-teman dapat, teman-teman boleh membranding diri kita di sosmed, gitu ya. Nah, setelah itu teman-teman juga tentukan kita join di AFC ini kita kepingin seperti apa. Kita kepingin sebagai penjual ulung atau kepingin sebagai pebisnis ulung. Nah, dua hal ini berbeda ya. Kalau teman-teman kepingin menjadi penjual hebat, otomatis teman-teman akan mencari sponsor sebanyak-banyaknya. Tapi saran saya kalau teman-teman kepingin benar-benar dapat penghasilan yang luar biasa seperti yang leader-leader alami, usahakan teman-teman jangan kasih identitas diri kita sebagai penjual ulung ya. Karena ujung-ujungnya nanti teman-teman akan fokus ke jualan terus. Ya, usahakan pada waktu teman-teman kepingin dapat penghasilan yang luar biasa, usahakan teman-teman identitas dirinya harus ini. Sampai dengan poin ketiga ini ada yang mau tanyakan enggak? Mengenai keyakinan diri, join, sebelum saya masuk ke benar-benar ke tahapan yang teman-teman harus lakukan untuk supaya bisa dapat penghasilan luar biasa. Jadi poin pertama sampai poin ketiga ini kita benahi diri sendiri dulu ya, sebelum masuk ke tahapan kunci dari start untuk kita jalankan bisnis AFC. Nah,
Untuk pembenahan diri sendiri ini, apakah teman-teman mau bertanya? Kalau tidak, saya lanjut ya. Oke. Nah, sekarang pertanyaannya sini. Apa yang teman-teman harus lakukan pada waktu teman-teman sudah join di bisnis AFC? Langkah pertama, teman-teman usahakan membuat list nama. Ya, seringkali ini kita bahas mengenai NDO ya hari ini. Nah, seringkali teman-teman lupa kalau list nama ini penting. Seringkali teman-teman bilang, aku nggak usah buat list nama dong. Karena apa? Karena aku cukup ingat kok siapa aja yang aku harus prospek. Nah, biasanya kadang-kadang orang yang sudah buat list nama sekalipun, mereka juga cenderung cuma sekedar buat list nama, tapi dia lupa kalau harus buat skala prioritas. Nah, cara membuat list nama, usahakan teman-teman jangan pernah pilih-pilih ya. Nama siapapun yang ada di handphone, coba teman-teman tulis dari 1 sampai 100. Nah, setelah tulis 1 sampai 100, apa yang harus dilakukan? Jangan berhenti di sini, karena teman-teman juga harus membuat skala prioritas. Nah, skala prioritas ini berbeda dengan pada waktu teman-teman kerja di insurance di MLM ya. Jadi skala prioritas di insurance atau MLM ya dengan skala prioritas yang di AFC beda teman-teman. Kalau di insurance atau MLM, teman-teman akan diarahkan oleh upline-nya untuk membuat 20 orang. Dari 100 orang ini, teman-teman pilih 20 orang, orang-orang yang berduit. Ini ya. Tapi kalau teman-teman buat skala prioritas untuk di AFC, teman-teman bukan orang-orang yang berduit. Karena apa? Karena kita bukan fokus ke jualan produk ya. Ya, kita bukan fokus ke jualan produk. Secara otomatis 20 orang yang dipilih untuk join di kita awal-awal itu adalah orang-orang yang hubungannya dekat dengan kita. Tapi tidak bisa hubungan dekat saja. Ya, tetapi harus ditambahkan 4 poin lagi. Yang pertama, orang itu mungkin lagi kepepet uang. Ya. Yang kedua, orang itu mungkin kepepet uang. Kemudian orang itu juga doyan duit ya. Kemudian yang ketiga, selain kepepet uang dan doyan duit, orang itu juga harus mau bekerja. Kepepet duit tapi dikasih peluang bisnis, selalu bilang sulit, selalu ada excuse. Ya, pada waktu mereka selalu ada excuse dan mereka cenderung nggak mau bekerja, ya otomatis teman-teman jangan di prospekin orang itu. Nah, kemudian yang keempat, teman-teman juga bisa tulis poin pertama kepepet duit, doyan duit, suka mau bekerja. Nah, poin keempat ini adalah poin paling penting ya. Attitude-nya juga harus benar. Kenapa? Karena ini bisnis people, bisnis hubungan dengan orang. Secara otomatis teman-teman harus ajak orang-orang atau rekan-rekan yang memang punya good attitude. Jangan sampai kalau mereka join selalu komplain aja. Hal kecil selalu dibuat masalah besar. Nah, itu akan membuat energi kita juga terbuang luar biasa. Nah, usahakan pada waktu teman-teman setelah buat list nama 1 sampai 100, nah, teman-teman pilih dari 100 orang ini, pilih 20 orang yang satu hubungannya paling dekat dengan kita. Jangan cari orang yang sudah lama tidak ketemu, teman-teman. Sudah lama tidak kontak. Tidak kenal dengan kita dekat. Nah, teman-teman kalau carinya orang-orang seperti itu, takutnya apa? Nah, ini kan kita kepingin percepatan penghasilan ya. Pada waktu teman-teman hubungi orang yang sudah lama tidak ketemu, kita harus bonding lagi, kita harus bina hubungan lagi. Nah, itu cukup membuang waktu lama. Jadi usahakan supaya kita mengalami percepatan income luar biasa, kita ngajak orang-orang yang hubungannya dekat dengan kita, yang percaya dengan kita. Nah, selain itu juga tambahkan 4 poin, kepepet duit, doyan duit, suka mau bekerja, dan good attitude. Nah, apakah teman-teman dari 100 orang lebih ini sudah membuat list nama pada waktu menjalankan bisnis AFC? Halo? Belum. Sudah buat atau belum? Belum. Kenapa belum? Apa ini yang jawab belum? Halo? Kenapa kok belum itu? Halo? Apakah teman-teman sudah buat list nama? Atau teman-teman cenderung meremehkan list nama? Belum sampai 100, Pak Bobi. Nah, usahakan teman-teman. Kenapa? Belum sampai 100. Tidak sampai 100.
Enggak apa-apa, Pak, enggak sampai 100. Yang penting Bapak sudah ada enggak 20 orang yang benar-benar akan diprospek itu. Kan kita enggak perlu 100 ya, kan kita cuma minta 20. Pak Bobi sudah pernah. Sudah. Ya, sudah pernah. Terus? Ya, sudah pernah tulis nama. Jadi sementara lagi di seleksi yang bisa diprospek dan punya cepat untuk bergabung tuh. Kita lagi Nah, setelah buat list nama, teman-teman melakukan tahapan berikutnya. Tahapan berikutnya apa? Tahapan ini sebenarnya tahapan paling penting ya. Jadi pada waktu kita benar-benar bisa ngajak orang itu join, sebenarnya hanya ada 3 tahapan. Yang pertama adalah telepon, ya kan? Nah, yang kedua adalah tahapan sharing, ya. Nah, yang ketiga adalah tahapan closing. Nah, pertanyaan saya dari tiga tahapan ini kira-kira mana yang paling penting, teman? Telepon, sharing, atau closing? Kenapa kok telepon? Kalau enggak telepon kan enggak bisa hubungi mereka. Betul. Nah, pertanyaan saya gini, gimana caranya teman-teman nelpon supaya orang itu tertarik mendengarkan presentasi kita? Caranya gimana? Apakah teman-teman sering mengalami kendala di area telepon? Sering mengalami kendala nggak bisa ngajak orang di Zoom? Sering. Nah, caranya yang sudah dilakukan seperti apa, Bu? Kok sampai mengalami kendala banyak itu? Ya tak ajak gitu. Sering-seringnya itu ya, tapi pada saatnya enggak muncul. Nah, cara ngajaknya gimana yang Ibu lakukan? Cara ajaknya, yuk ikut Zoom, ada bisnis keren gitu. Yuk ikut Zoom, ada bisnis keren. Iya, cocok untuk kamu ini. Oke. Nah, kalau misalkan jawabannya pertanyaan seperti itu, kira-kira yang ditelepon itu ngomong yang ditangkap mereka kira-kira gimana? Apa yuk itu? Ikut Zoom yuk, ada bisnis keren. Iya, apa itu gitu. Oke, terus jawaban Ibu apa? Saya enggak jelas ikut Zoom, saya baru ikut, saya enggak ngerti. Saya enggak cerita banyak. Oke, terus? Terus ya coba gitu. Insya Allah datang. Bisnis keren itu Ibu enggak jelaskan bisnis yang keren itu seperti apa? Dijelaskan enggak? Enggak. Oke. Cuma bilang yuk ikut Zoom, ada bisnis keren, cocok buat kamu. Iya. Itu aja. Iya. Nah, bisnis yang keren itu, kira-kira kata-kata seperti itu menarik enggak buat orang yang dengar? Menarik enggak, Bu, kira-kira? Misalkan Ibu sebagai pendengar, ada orang telepon seperti itu. Ayo malam ini ikut Zoom yuk. Ada bisnis keren, cocok buat kamu. Kira-kira orang yang ditelepon itu tertarik enggak dengar kata-kata dari Ibu? Tidak tertarik. Tidak tertarik. Nah, terus pertanyaan cara yang benar seperti apa? Ya, paling tidaknya Gimana, memberikan pencerahan atau memberikan gambaran. Setelah itu tentang diri kita, lalu apa yang kita paham tentang AFC. Setelah itu baru dia kalau mau ingin tahu, ayo ikut Zoom. Begitu. Jadi cara telepon ini tidak ada yang benar, tidak ada yang salah ya semua. Cara telepon ini tidak ada yang benar, tidak ada yang salah. Jadi lakukan apapun caranya dengan caranya masing-masing. Intinya bahwa orang itu masuk ke Zoom. Ya kan? Nah, caranya gimana? Ya terserah teman-teman. Tapi kalau teman-teman cuma berkata, ayo ikut bisnis, ayo ikut Zoom yuk, ada bisnis keren cocok buat kamu. Nah, bisnis keren cocok buat kamu itu seperti apa? Kan orangnya belum nangkep. Nah, kira-kira yang menarik buat dia supaya orang itu ikut di Zoom, kira-kira menurut teman-teman seperti apa? Kan harus ditambahkan kata-kata. Bisnis keren ini, Ibu diajari dapat penghasilan 25 juta per bulan, loh. Nah, mungkin kata-katanya seperti ini, tapi disesuaikan dengan orang per orang ya. Bisa 25 juta, bisa 100 juta. Kalau orangnya sudah dapat penghasilan, kira-kira menurut kita orang itu penghasilannya 100 juta lebih per bulan, ya jangan bilang kalau bisnis keren itu diajari dapat penghasilan 25. Ya tidak mungkin gobles orang. Tapi ketika dia tidak pernah dapat penghasilan 100 juta per bulan, tapi teman-teman orang itu cuma levelnya kurang lebih cuma dapat income 5 sampai 10 ya. Terus teman-teman bicara
ayo ada bisnis friend, diajari penghasilan 100 juta bulan. Malah nggak percaya juga orang itu. Jadi pada waktu kita telepon, teman-teman jangan hanya bicara mengenai bisnis friend dan cocok buat kamu, tapi tambahkan kata-kata, ini loh kamu diajari dapat penghasilan 25 juta bulan. Nah, sampai dengan 100 juta bulan. Nah, terus kalau dia tanya, loh apa itu? Nah, ayo kamu ikut aja. Karena kalau kamu dengar, mungkin ini juga cocok buat kamu. Gitu loh. Intinya gini loh teman-teman. Buat orang itu merasa tertarik dan kepo. Apa sih yang namanya bisnis keren itu? Tapi jangan pernah jelaskan apapun di telepon, teman-teman. Ketika teman-teman jelaskan di telepon, dan ada kata-kata AFC, ada kata-kata SUP 100, ya, atau subarasi, dan ada kata-kata perusahaan farmasi, terus kemudian teman-teman juga tambahkan kata-kata bonus dan lain-lain, nah yang terjadi apa? Pasti mental block dong. Oh, aku tahu ini, AFC aku diajak jualan ini. Aku tahu, ini aku AFC ini paling disuruh beli. Gitu, teman-teman. Jadi pada waktu teman-teman telepon, hindari kata-kata ini. Ya kan? Yang penting teman-teman nggak ada kata benar, nggak ada kata salah. Yang penting teman-teman lakukan sesuai dengan apa? Sesuai dengan kita itu enaknya ngomong gimana. Yang membuat orang itu benar-benar masuk. Karena apa? Karena pada waktu apa itu? Kemarin saya ada prospek sama tim saya asuransi ya. Nah, kan dia tanya, cara teleponnya gimana? Saya cuma ngajari, kalau pada waktu telepon, cukup bilang aja, ini loh, aku mau jelasin kamu bisnis keren banget. Nah, di bisnis keren ini, kamu diajari dapat penghasilan 100 juta. Nah, pada waktu aku ngomong seperti itu, dia langsung bilang, oh, ini sama ini, dengan apa itu, dengan caranya Denny Utama. Denny Utama itu teman-teman kalau belum tahu ya, Denny Utama itu legendanya asuransi teman. Jadi si Denny Utama pun bilang, tidak ada kata-kata di telepon itu penjelasan mengenai produk dan perusahaan. Intinya pada waktu telepon, buatan orang itu kepo, kepingin tahu, datang ke Zoom atau datang ke BOP, dan dia melihat, oh benar, dari acara yang aku lihat ini, memang bisnisnya cocok buat aku. Gitu loh. Jadi tidak ada acuan baku ya untuk teman-teman di telepon. Sampai sini nangkep enggak? Ya, terima kasih Pak Perdi. Ya. Nah, seringkali kita kesulitan di area ini, teman-teman. Seringkali kita kesulitan benar-benar di area telepon. Teman-teman terlalu over PD ya, over PD jelaskan detail sekali di telepon bahwa ini kita mau jelaskan mengenai bisnis AFC, kemudian produknya seperti ini, nah kemudian bonusnya seperti ini, kita langsung lewat di telepon. Padahal ketika teman-teman menjelaskan secara detail di telepon, yang terjadi apa? Yang terjadi yang di telepon itu pasti bilang dalam hati, oh aku ini mau diajai MLM, aku ini mau diajai apa itu jualan produk. Nah ngapain aku jualan produk sama join MLM? Mau penghasilanku aja cukup, aku enggak kerja di MLM juga hidup, kan gitu. Jadi jangan pernah teman-teman menjelaskan apapun lewat produk. Intinya pada waktu di telepon itu hanya sekedar membuat orang itu tertarik untuk mendengarkan presentasinya kita. Nah, teman-teman boleh tambahkan ya, kalau teman-teman belum dapat penghasilan sama sekali, teman-teman boleh tambahkan, teman-teman bisa cerita bahwa speaker yang bicara malam hari ini itu adalah praktisi yang sudah jalan kurang lebih 1 atau 2 tahun, dan dia sudah dapat penghasilan luar biasa. Jadi teman-teman edifikasi speaker yang bicara malam hari itu. Kalau teman-teman belum ada penghasilan. Tapi kalau teman-teman sudah ada penghasilan, teman-teman tidak perlu edifikasi speakernya. Teman-teman jual diri sendiri. Caranya gimana? Misalkan teman-teman sudah dapat penghasilan 5 juta atau 10 juta di bulan pertama, baru join 1 bulan. Nah, cara ngajaknya kita ke orang dekat kita tinggal bilang, bro, mau nggak kamu dapat penghasilan seperti aku? Aku baru join 1 bulan. Sudah dapat penghasilan 10 juta. Kalau mau, ayo sama-sama dengar yuk. Nanti malam ada penjelasan bisnisnya lengkap sekali. Nah, kamu silakan datang, dan aku rasa bisnisnya juga bisa menolong kehidupanmu. Kalau kita ngerti kehidupan dia ya, mungkin dia lagi dia lagi down, nah kita bisa ngomong seperti itu.
Sampai di sini mengenai cara telepon ada yang mau tanyakan, teman-teman? Halo? Kalau tidak ada, saya lanjut ke sharing. Nggak ada, Pak. Makasih. Kalau untuk sharing ya, ini teman-teman usahakan bulan pertama ini teman-teman jangan pernah sharing sendiri. Maksudnya gimana? Nah, ini kan kita sudah ada fasilitas nih. Fasilitasnya lewat apa? Lewat acara Zoom atau lewat acara tabletop. Nah, biasanya seringkali kita baru join member sudah terburu-buru untuk prospek orang sendiri, padahal skill kita masih kecil, masih minim. Nah, itu yang menyebabkan kegagalan luar biasa, teman-teman. Apalagi kalau teman-teman belum pernah ikut di di bisnis jaringan ya, teman-teman belum pernah ikut di bisnis apapun yang skillnya juga teman-teman belum punyai. Nah, teman-teman sudah terlanjur cerita-cerita dengan caranya sendiri. Nah, padahal orang yang di prospek itu kemungkinan potensinya luar biasa, tapi karena skillnya teman-teman masih terbatas, sehingga orang yang harusnya luar biasa itu nggak jadi ikut. Jadi usahakan teman-teman bulan pertama itu teman-teman lakukan lewat acara, undang orang lewat acara Zoom atau tabletop. Hindari prospek sendiri. Sampai teman-teman sudah dapat penghasilan minimal 5 juta sampai 10 juta, nah baru teman-teman boleh prospek di bulan kedua. Itu pun kalau teman-teman di bulan kedua, teman-teman masih merasa, oh aku rasa skillku masih terbatas ya. Aku belum bisa prospek kencang, aku belum bisa ngomong seperti teman-teman leader. Nah, otomatis di bulan kedua, usahakan teman-teman juga ikuti fasilitas yang kita punya, apa itu lewat acara Zoom dan acara tabletop. Apalagi kita ada Zoom privat ya. Nah, Zoom privat ini kan kita sangat membantu teman-teman harusnya. Dari Indonesia, Sumatera sampai Indonesia, Papua loh. Teman-teman bisa undang lewat acara Zoom. Sebenarnya dengan adanya PPKM terakhir ini, itu memudahkan kita. Nggak perlu pinter ngomong, tinggal bawa ke Zoom. Nah, pertanyaannya, teman-teman yang ada hadir malam hari ini, ada kurang lebih 180-an ini, sadar nggak? Sebenarnya dengan adanya PPKM yang terjadi hari ini, cara kerja kita sudah dirubah. Kalau dulu saya, teman-teman leader yang lain, itu dituntut prospek sendiri, teman-teman. Mau kamu isa atau mau enggak, kamu prospek jalan-jalan dewi. Dengan caranya saya sendiri, dengan caranya Pak Eka sendiri, dengan caranya teman-teman leader sendiri, itu kita dituntut berdiri jalan sendiri-sendiri. Tapi dengan adanya kondisi PPKM terakhir ini ya, itu kan sudah mengubah tatanan bekerja kita. Kita nggak perlu ketemu sendiri-sendiri, tapi kita tarik semua lewat acara Zoom. Nah, pertanyaannya teman-teman sudah benar-benar maksimalkan nggak acara Zoom ini? Gitu kan? Ya. Nah, sekarang saya mau tanya, ada 180 orang ini, apakah teman-teman sudah berusaha menggunakan fasilitas Zoom ini dengan maksimal atau masih banyak yang belum? Nah, kalau banyak yang belum, pertanyaannya, kesulitannya di area mana? Saya ingin tahu teman-teman supaya saya bisa jawab satu persatu ya. Sebelum saya masuk ke poin selanjutnya. Bobby, dari saya Pak Waf. Ya. Bobby, kalau saya itu memang agak kesulitannya itu ketika melakukan join dengan orang. Hanya kendalanya itu ada kebanyakan yang belum mengerti, belum punya itu program Zoom tuh. Jadi mereka mau ingin masuk, tapi mereka belum menguasai prosesnya Zoom. Maka kita harus waktu malam hari, tidak mungkin kita mau pergi ke mereka punya rumah untuk dengan mereka, apalagi yang orang tua atau yang berkeluarga dan lain, itu yang menjadi kendala untuk saya sendiri. Tapi mereka punya kerinduan ketika kita sampaikan lain-lain, lalu kita minta mereka untuk ayo gabung, kita sudah kirim link, tapi mereka masuknya ke sana itu yang kurang ini, hanya karena waktu malam hari kita tidak bisa pergi ke rumah mereka, Pak. Nah, Bapak bisa nggak ngajari? Berarti kan kendalanya itu sering kali dihadapi atau gimana, Pak Wafam? Ya, ada yang pertama mereka mau masuk, tapi kendalanya Zoom. Tapi sekarang saya sudah mulai
berapa orang saya minta mereka buka di itu apa namanya di Play Store lalu Zoom. Nah itu mereka minta cara untuk mulai mereka masuk ada yang belum masih bingung. Jadi saya butuh waktu untuk tuntun mereka. Kalau boleh ya nanti di privatnya itu kalau boleh di siang hari ke apa begitu supaya mungkin mereka juga bisa masuk di Zoom itu mereka bisa mengerti. Tapi kalau di malam hari mungkin. Oke. Nangkep Pak, nangkep. Jadi gini teman-teman, ini mungkin teman-teman bisa pakai caranya donen saya. Kemarin saya juga ngadakan Zoom privat dengan tim Palu ya. Nah di situ mereka rata-rata masih nggak ngerti caranya pakai Zoom. Nah tapi donen saya juga lumayan kreatif. Ketika dia ngundang orang-orang di sana, nah dia sertakan dulu cara installnya. Jadi dikasih di linknya itu dikasih aplikasi Zoom di Google Play atau iOS itu ya. Nah di situ diletakkan linknya dulu supaya diinstal seperti itu. Nah kemudian dia juga di tahapan kedua diajarkan juga caranya supaya bisa masuk ke Zoom, harus login dan lain-lain. Nah sampai akhirnya ada link di bawahnya untuk join. Nah mungkin teman-teman yang hari ini juga banyak di luar sana, apalagi mungkin orang luar pulau ya, mereka banyak juga yang belum mengenal teknologi Zoom. Teman-teman supaya bisa benar-benar masuk ke arah sana, teman-teman juga harus kreatif. Apa itu? Yaitu tadi, sertakan aplikasi iOS atau Google untuk aplikasi Zoom-nya, kemudian di bawahnya ajari cara join-nya, kemudian di bawahnya lagi ajari cara untuk masuknya. Nah, memang kita harus seperti itu, teman-teman. Gitu. Nah, selain Pak Wahom, ada lagi enggak yang kesulitan untuk ngundang orang di acara Zoom atau bawa masuk ke acara yang kita sudah rutin adakan lewat acara Zoom ini? Selain Pak Wahom, mungkin ada lagi? Kalau saya ada Pak dengan Bu Nancy. Iya. Kalau saya Pak kendalanya gini Pak, saya memang kebetulan sudah menjalankan yang namanya Zoom privat. Cuman kendalanya signal Pak. Ada kebetulan di daerah-daerah tertentu yang signalnya nggak bagus. Ya itu jadi kendala juga. Jadi ada yang sudah mau join nggak bisa masuk seperti itu kayak gini. Ada yang dari Lampung mau masuk nggak bisa Pak karena signal mungkin di sana. Itu sih kalau dari saya kendalanya Kak. Makasih. Nah, kalau kondisi seperti itu, kira-kira yang Ibu lakukan apa itu? Kalau soal signal ya saya bingung juga Pak harus gimana. Jadi kalau umpamanya yang kayak kemarin ada Zoom yang masuk ke Facebook, itu saya arahkan ke Facebook Pak. Tapi kalau kayak Zoom gini kan yang privat ya, maksudnya nggak masuk ke Facebook ya. Jadi bingung juga untuk arahkannya kemana gitu Pak. Oke, jadi kalau misalkan memang orangnya kendala di sinyal ya, nah otomatis kita bisa dengan macam-macam cara. Satu, kita bisa ngasih link YouTube kalau memang ada ya. Kalau acara yang besar kan kita ada link YouTube. Nah, kedua, teman-teman bisa kasih rekamannya. Nah, yang ketiga, yang kita bisa lakukan supaya juga interaktif ya. Kan kebetulan kalau misalkan Zoom itu kan kita bisa interaktif, apalagi kalau Zoom privat ya. Nah, kalau kita cuma kasih rekamannya, takutnya orangnya enggak lihat kan gitu ya. Nah, saran saya gini, supaya sama-sama bisa orang itu mendengar, nah usahakan Bu Nancy undang orang itu di satu tempat beberapa ya. Kalau kita memang tahu orangnya memang kendala di sinyal ya, kita undang orang itu di satu tempat, kumpul berapa orang, nah mungkin 2-3 orang, nah mereka lihat, kita bukakan Zoom-nya di tablet atau di apa, nah biarkan mereka lihat di situ. Tapi pastikan tempat yang kita ngundang itu wifi-nya juga kenceng, karena takutnya nanti pada waktu kita ngundang, wifi-nya nggak kenceng, nggak bisa lihat juga. Gitu. Terjawab ya Bu Nancy ya? Oke Pak, makasih Pak. Jadi usahakan apa itu tatanan kerja kita mulai ke depan ini kita berubah teman-teman. Karena apa? Karena kalau bisa kita memang apa itu fokusnya maksimalkan lewat acara Zoom. Karena acara Zoom ini benar-benar sangat membantu. Teman-teman nggak perlu pintar ngomong, teman-teman nggak perlu punya skill terlalu banyak, tapi teman-teman dimaksimalkan dengan leader-leader yang bantu skill gitu. Ya, iya betul, Zoom nobar. Nah, poin terakhir setelah teman-teman mereka mendengarkan
kita di Zoom, ya kan? Nah, poin terakhir adalah poin closing. Nah, pertanyaannya gini, banyak enggak teman-teman hari ini yang mengalami kesulitan di area closing? Banyak enggak? Halo? Banyak, Pak. Apa kendala-kendalanya kira-kira? Saya catat dulu. Modal. Terus? Apa lagi? Rata-rata mereka enggak join karena apa? Selain modal, apa lagi dengan? Kesibukan. Enggak ada waktu berarti. Terus apa lagi? Nggak pinter jualan. Kenapa? Nggak pinter jualan. Terus apa lagi? Tidak menguasai usaha. Kenapa? Udah punya bisnis. Tidak punya teman. Udah punya bisnis. Oke. Nah, tidak punya teman. Oke. Tidak menguasai materi. Tidak menguasai produk dengan benar atau tidak menguasai materi. Oke. Oke. Berarti rata-rata mungkin kalau teman-teman bicara modal, nah, jadi pada waktu teman-teman mengalami kendala seperti ini, pertanyaan saya gini, kok bisa ada kata-kata nggak pinter jualan, tidak punya, udah punya bisnis, ada apa itu, sibuk ya, dan tidak punya teman. Nah, kira-kira sampai ada keluar kata-kata seperti ini, kira-kira yang teman-teman sharingkan di ketemu sama mereka itu apa? Kira-kira kok sampai keluar kata-kata nggak pinter jualan? Nah, ini kan yang menarik buat saya nih. Ada kata-kata nggak pinter jualan. Nah, pertanyaannya teman-teman, apakah mengajari mereka jualan? Kemudian juga ada kata-kata tidak punya teman. Padahal kalau kita ngomong di Zoom konsep bisnis, kita kan cuma ngomong 4 orang. 4 orang teman terbaik. Ya kan? Harusnya untuk dia keluar kata-kata tidak punya teman ini, berarti dia mikirnya terlalu jauh. Nah, tulisan ada lagi nggak pinter jualan. Nah, pertanyaannya kan kita juga nggak ngajari jualan. Nah, pertanyaan saya gini, pada waktu teman-teman di poin sebelumnya adalah sharing, kira-kira teman-teman sharing mengenai produk atau sharing mengenai konsep bisnis? Harusnya kalau teman-teman sharing mengenai konsep bisnis, itu tidak mungkin ada kata-kata ini. Ya kan? Kecuali teman-teman sharingnya mengenai produk. Sharingnya mengenai produk, kemudian sharingnya mengenai perusahaan farmasi, sharingnya mengenai bonus-bonus. Nah, ini pasti keluar nih kata-kata kesibukan, ada sibuk, kemudian keluar kata-kata tidak pintar jualan, kemudian bilang kata-kata udah punya bisnis. Ini pasti keluar semua nih. Kenapa kalau ngomong seperti saya bisa ngomong seperti itu? Ketika teman-teman bicara mengenai perusahaan farmasi, ya kan? Kita bilang di awal, saya mau ketemu Bapak, saya mau kepingin menjelaskan mengenai bisnis franchise yang saya baru join, yaitu bisnis perusahaan farmasi. Nah, begitu kita ngomong perusahaan farmasi, otomatis orang yang kita terangkan, dia pasti bilang, oh berarti aku ini disuruh jualan obat. Aku berarti disuruh beli obat. Kan gini. Ini kalau teman-teman masuk lewat perusahaan farmasi loh. Ketika kita ngomong perusahaan farmasi, dia juga pasti tanya, produknya apa? Kan gitu toh. Produknya teman-teman bilang SOP 100 dan Utsukushi. Harganya 1,65 sampai 1,75. Nah, keluar kata-kata, oh berarti aku disuruh jualan. Jualan produk yang harganya 1,75 juta. Sedangkan jualan produk harga 1,75, ini menurut saya, ini produknya mahal kan gitu. Saya akan kesulitan untuk jualan produk mahal. Nah, terus teman-teman juga bilang, oh produknya memang keren banget, memang mahal, tapi kan manfaatnya bagus. Tapi Pak, di sini juga ada bisnisnya. Teman-teman mulai bicara mengenai bisnis, bicara mengenai bonus. Nah, yang kita terangkan pasti juga nangkep, kalau bicara mengenai produk, ono perusahaannya, ada produknya, kemudian ada bisnisnya dan ada bonusnya, oh berarti ini MLM. Nah, ketika orang yang kita prospek itu nangkep bahwa ini MLM,
Mau enggak mau otaknya dia apa? Oh ya itu, aku enggak punya teman. Pasti keluar kata-kata itu, teman-teman. Jadi begitu dia nangkep ini adalah MLM, enggak usah diminta, pasti ada excuse, ada keberatan dari dia. Aku enggak punya banyak teman, aku sibuk, lah buat apa aku harus join di MLM? Kerjaanku aja lo sudah repot. Aku kerja dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Sudah repot. Ngapain juga aku harus join MLM? Join MLM yang sama seperti kamu. Harus jualan produk. Harus ngajak-ngajak orang. Kan gitu. Ya kan? Mereka juga bilang, aku tidak tertarik aku untuk join di bisnismu. Dan lain-lain, teman-teman. Ketika teman-teman masuk lewat jalur ini, teman-teman pasti akan ketemu semua ini. Tidak punya teman, sibuk, harganya mahal, dan lain-lain. Buat apa aku join di MLM yang gajinya, yang bonusnya hanya dikit. Ini kan persepsi orang di luar sana mengenai MLM, teman-teman. Mereka memandang bahwa MLM itu nggak ada duitnya. Jadi teman-teman ketika sharing, usahakan ikut lewat Zoom aja kalau teman-teman belum bisa cara ngomongnya seperti kita. Tapi kalau teman-teman sudah bisa cara ngomongnya, hindari kata-kata ini. Hindari masuknya teman-teman lewat cara ini. Nah, berarti kalau tidak pakai cara ini, teman-teman pada waktu sharing, lebih baik ngomongnya di area mana. Nah, seperti yang biasa saya lakukan itu loh. Saya selalu sharingnya apa itu pada waktu pertama kali. Kan saya bilang, background saya, pekerjaan saya apa sebelumnya, kenapa kok saya masuk di AFC? Kan gitu. Ya kan? Kenapa saya masuk? Saya ada keluhan seperti ini, kemudian ketemu AFC, saya dapat income luar biasa. Saya kasih gambar bahwa MLM dengan ASU itu beda. Kan gitu toh? Nah, saya kasih gambaran di sini kamu bukan jualan produk, tapi kamu jual konsep, kan gitu. Biasa yang saya terangkan di Zoom itu. Setelah saya sharingkan mengenai jualan konsep, yang saya sharingkan apa? Caranya supaya dapat penghasilan 100 juta itu loh. Nah, caranya ini penting. Kenapa? Karena pada waktu kita ngomong caranya, itu kita akan membuka pikiran orang itu bahwa kita loh modalnya cuma 1 kali. Dikerjakan selama 2 bulan. 2 bulan tok loh kerjanya. Dipastikan lewat Zoom, nggak perlu pintar ngomong. Apa yang dilakukan? Lakukan undang 4 orang teman terbaiknya yang benar-benar mau jalan. Ya kan? Dari 10 plus 10 itu, kan cuma 4 yang diminta. Nah, bulan ketiga dan seterusnya, tidak perlu prospek lagi. Tapi dengan cara kita, seharusnya tidak mungkin keluar kata-kata itu tadi. Tidak punya teman, terus apa itu sulit dan lain-lain itu. Nah, cara yang dipakai yang ini, teman. Nah, terus pertanyaannya, gimana caranya kalau mereka bilang, aku tidak punya modal? Gimana, teman-teman? Kalau mereka, kan rata-rata yang sudah ikut Zoom konsep bisnis itu, rata-rata mereka sudah tertarik. Tapi intinya kan kembali lagi di modal. Ya kan? Biasanya HU-nya ada lagi. HU-nya biasanya cuma 1, modal berarti. Nah, kira-kira pada waktu kita ada kesulitan, mereka jawabnya aku tidak ada modal. Kira-kira apa yang akan teman-teman lakukan? Nah, sebenarnya gampang. Yang pertama, teman-teman ada cara closing itu ada 2. Ya. Cara closing ada 2. Yang pertama, cut closing. Ya kan? Nah, yang kedua adalah pendekatan. Nah, pendekatan ini timbulkan ketakutan. Nah, hard closing gimana? Hard closing ini biasanya bisa kita pakai kalau kita benar-benar dekat sama orang itu. Ya kan? Dekat dengan orang itu. Nah, biasanya saran saya gini, teman-teman kalau pada waktu mereka bilang, aku tidak punya modal, teman-teman jangan langsung putus asa ya. Jangan langsung berhenti. Nah, usahakan teman-teman minimal 1 hari atau 2 hari kemudian teman-teman datang ke rumah orangnya, ngobrol-ngobrol, pendekatan. Nah, teman-teman kasih gambaran lagi, teman-teman bilang ke dia, bro, kamu kan sudah lihat tuh presentasinya hari 2 hari lalu. Menurutmu kira-kira gimana presentasi yang kita sharingkan itu? Biarkan dia menjawab dulu. Nah, pada waktu dia menjawab, ya baik sih. Biasanya rata-rata pasti jawabannya baik. Nah, pada waktu dia ngomong baik, tanyakan ke dia, kira-kira kalau menurutmu itu baik, nah dengan kondisimu hari ini, kalau boleh tahu, di kerjaan kamu oke enggak, teman-teman? Tanyakan seperti itu. Kondisimu hari ini gimana? Keluargamu gimana? Kemudian apa itu penghasilanmu ada masalah enggak?
kerjaanmu ada masalah enggak? Nah, sampai kita tahu, kalau dia ngomong, ya memang ada masalah. Nah, begitu dia ngomong memang ada masalah, langsung teman-teman bilang, ini loh bro, modal cuma sekali, 3 jutaan. Mungkin kamu hari ini bilang tidak ada modal. Ya kan? Tapi pertanyaannya gini, pada waktu kamu bilang tidak ada modal, pertanyaannya, kira-kira apa yang akan kamu lakukan dengan kondisi kerjaanmu hari ini? Yang mungkin kamu, hari ini kamu juga tahu ya, kondisimu juga mungkin minus. Nah, minusnya ini sama seperti saya. Pada waktu join di AFC, itu teman-teman. Teman-teman cerita mengenai diri teman-teman. Kalau teman-teman joinnya dalam kondisi baik-baik saja, tidak ada kendala modal, teman-teman bisa cerita mengenai saya. Teman-teman ceritakan, itu loh pembicaranya yang kemarin kamu dengar, itu beliau juga joinnya dari kondisi super minus. Tapi cobalah kalau misalkan orang itu kemarin tidak ikut ASC. Terus gimana dengan kehidupannya? Kan kamu juga tahu sendiri. Dia juga cerita minusnya tiap bulan 20-30. Kan gitu. Jadi teman-teman usahakan kasih pengertian ke dia, pendekatan ke dia. Ini loh, kamu join dengan modal 3 juta ini, nggak rugi harusnya. Gitu. Sampai dia benar-benar yakin. Biasanya pada waktu dia modal 3 jutanya itu, harusnya dia sebenarnya nggak akan masalah, tapi biasanya akan kembali lagi ke, benar nggak sih, kalau aku sudah ngeluarin uang 3 jutaan ini, takutnya aku nanti nggak bisa. Jadi yang banyak orang kali dia bilang modal itu sebenarnya bukan masalah modalnya, teman-teman, tapi antara iya dan enggaknya itu. Antara pada waktu dia sudah keluar modal, yang sudah dipaksa harus cari duitnya ini, akhirnya nanti mereka tidak bisa jalan. Akhirnya mereka nanti tidak bisa dapat apa-apa dari ASC itu. Nah, berarti tugasnya teman-teman untuk benar-benar meyakinkan bahwa orang itu join di ASC, itu join di grup yang tepat. Dia tidak jalan sendiri, dia jalan bersama-sama dengan kita. Lewat acara Zoom, lewat acara offline, dan kita tidak melepas mereka. Nah, kalau ada jaminan dari situ, seharusnya mereka pasti akan mulai trust dengan kita. Nangkep ya? Nah, terus yang pendekatan yang kedua, kalau mereka misalkan gini, ada teman-teman sudah tahu, mereka hidup satu keluarga yang kerja cuma suaminya tok, dan kerjaannya juga dapat gajinya kurang lebih 3 jutaan, ya toh, 3 juta sampai 5 juta per bulan. Nah, teman-teman kalau kondisinya seperti itu dan teman-teman sudah tahu, teman-teman bisa lakukan pendekatan cara yang kedua lewat pendekatan. Maksudnya gimana ini? Teman-teman bisa kasih gambaran bahwa kamu hari ini tidak join di ASC. Ya, tidak apa-apa. Tapi pertanyaannya gini, ketika kamu tidak join di ASC, ya kan? Nah, terus anakku sebentar lagi mau masuk SMP. Yang satunya mau masuk SD. Pertanyaannya gini, sudah ada enggak kamu uang untuk mereka masuk? Ini, ya toh? Atau teman-teman bisa kasih gambaran gini. Biasanya kalau saya ke orang-orang yang kita sudah kenal baik ya, saya kasih gambaran gini. Kamu hari ini usianya 40. Ya kan? Sampai 45 deh. Nah, biasanya kita bekerja itu sampai dengan usia 55. Sampai dengan usia 60. Nah, dari usia 40 sampai 55 ini ada waktu kurang lebih 15 tahun. Nah, kemudian kita pensiun itu kan dari usia 60. 60 sampai usia meninggal kita usia 75. Berarti ada usia 15 tahun lagi. Nah, pertanyaannya gini, 30 tahun loh. Anggap aja kamu biaya hidup per bulan itu kurang lebih 10 juta deh, misalkan seperti itu ya. Dikalikan dengan 12 bulan. Nah, berarti ini kan 120 juta dikalikan dengan 30, itu berapa itu? 120 kali 3, 360, 3,6 M. Pertanyaannya gini, kamu sudah siap enggak uang 3,6 M hari ini? Ini sebenarnya untuk membuka dia bahwa dengan kondisinya dia sekarang, ya, gaji cuma 5 juta, 40, anggap aja dia pensiun usia 55 atau 60, pertanyaannya, dia sudah enggak mempersiapkan pada waktu dia pensiun sampai dia meninggal,
kehidupannya itu bisa jalan seperti hari ini atau enggak. Nah, teman-teman bisa kasih gambaran, punya enggak kamu uang 3,6 M ini? Nah, kalau kamu enggak punya, pertanyaannya, gimana caranya kamu menyiapkan uang 3,6 M ini? Dengan kerjaanmu hari ini, bisa enggak kamu mencapai angka 3,6 M? Nah, kalau dia ngomong enggak bisa, nah kamu mau enggak? Kalau dalam waktu 3 tahun di AFC, kamu bisa dapat penghasilan seperti itu. Caranya gimana? Nah, teman-teman harus memahami bahwa di AFC ini, kita bukan melulu bicara masalah uang kecil. Kan kita sebenarnya kita nggak bisa jalan maksimal di AFC karena kita nggak tahu bahwa di AFC ini ada uang besarnya. Uang besarnya itu gimana, teman-teman? Uang besarnya itu ketika teman-teman ada namanya peringkat-peringkat itu loh. Di kita kan ada 6 peringkat tuh. Nah, ini saya jelaskan sejelas ya, supaya teman-teman benar-benar sepaham dengan kita bahwa AFC ini bukan bicara uang kecil, teman-teman. Nah, kalau teman-teman hanya menganggap AFC ini adalah income tambahan, teman-teman hanya menganggap AFC ini adalah MLM biasa, dan teman-teman salah besar. Kenapa? Karena di AFC ini ada uang besarnya. Nah, kenapa kok saya bisa lari kencang sampai hari ini? Karena saya tahu, ketika saya join di AFC 1 tahun, saya ada berapa? 2 tahun, saya ada berapa? 3 tahun, saya ada berapa? Nah, teman-teman harus tahu gambarannya ya. Jadi pemahaman yang betul mengenai teman-teman join di AFC akan membuat teman-teman jalan secara maksimal. Kalau teman-teman pemahamannya tidak betul, teman-teman nggak ngerti sama sekali mengenai dalam-dalamnya, ya teman-teman tidak akan cinta dengan AFC. Nah, dalam-dalamnya itu seperti apa? Ini loh. Jadi di kita ada 6 peringkat. Ya. 6 peringkat itu, peringkat pertama teman-teman tahu ya, namanya Toreda. Jangan sampai teman-teman ikut di kelas saya malam hari ini, tapi nggak ngerti ada namanya peringkat Toreda. Nah, ada peringkat kedua namanya Ronin. Ya, peringkat ketiga namanya Samurai, teman-teman. Nah, peringkat keempat itu namanya Shogun. Nah, peringkat kelima itu namanya Daimyo, ya. Peringkat keenam adalah Bushido. Nah, rata-rata orang dari posisi agen, ya, agen pertama kali sampai ke posisi Toreda itu biasanya butuh waktu 2-3 bulan. Nah, ketika dari posisi agen ke posisi Ronin, itu butuh waktu 4-6 bulan, teman-teman. Nah, dari agen ke posisi Samurai itu butuh waktu 6-9 bulan. Nah, pertanyaannya gini, saya tidak ngomong Shogun Daimyo Bushido ya. Nah, kita biasanya bonus rank ini itu dihitung dari 1 Oktober sampai dengan 25 September tahun berikutnya. Berarti teman-teman punya waktu 12 bulan, betul ya? Ditambah dengan hari ini bulan September, teman-teman ada 1 bulan. Berarti teman-teman punya waktu berapa bulan ini? 13 bulan. Betul ya? Nah, 13 bulan, teman-teman punya waktu 13 bulan nih. Sedangkan untuk mencapai Samurai, itu hanya butuh waktu 9 bulan. Berarti kesimpulannya gini, untuk mencapai Samurai itu masuk akal nggak, teman-teman? Dengan teman-teman punya waktu 13 bulan ke depan. Seharusnya masuk akal nggak, teman-teman? Halo? Harusnya kira-kira masuk dengan akal. waktu yang harusnya masuk akal. Ini kan data dari perusahaan ya, data dari perusahaan terlambat, paling lambat itu 9 bulan. Kita punya waktu 13 bulan. Nah, pertanyaannya gini, kenapa kok saya harus posisi Samurai kayak gitu? Jadi ketika kita tahu kenapa kok saya harus Samurai, benefitnya apa, teman-teman akan benar-benar maksimal. Meskipun di awalnya mungkin, tadi yang di poin pertama, kan saya bilang keyakinan dan motivasi join. Mungkin teman-teman motivasi joinnya masih ngeblank. Tapi teman-teman paham bahwa di AFC ini ada duitnya. Nah, secara otomatis meskipun kita belum ada goal ke depan, tapi kalau teman-teman sudah tahu di AFC ini ada uangnya, seharusnya teman-teman akan lari kencang. Nah, teman-teman harus tahu bahwa posisi Toreda itu ada namanya bonus bulanan dan bonus tahunan. Bonus bulanan Toreda, bonus tahunan Toreda itu 5 juta. Jadi ketika kita mencapai posisi Toreda, kita dapat bonus tahunan 5 juta. Ketika kita mencapai posisi Ronin, perusahaan tambahkan 20 juta. Ditambah bonus sebelumnya masuk di sini 5 juta. Nah, ketika saya posisi Samurai, tambah bonus sebelumnya 25 juta.
Berarti ketika saya mencapai posisi samurai, saya dapat bonus tahunan berapa ini teman-teman? Saya dapat bonus tahunan sebesar 75 juta. Tapi teman-teman juga harus tahu bahwa posisi Toreda dan posisi samurai ini, kita juga ada namanya bonus bulanan, teman-teman. Nah, bonus bulanannya berapa itu Toreda? Bonus bulanan Toreda itu berkisar 10-20 juta. Fix loh. Rata-rata kalau posisi Toreda, itu penghasilannya per bulan antara 10-20 juta. Nah, posisi Ronin, ini penghasilannya berapa itu? 20-60, teman-teman. Berarti rata-rata 40 juta. Nah, kenapa kok teman-teman harus samurai? Karena apa itu? Karena teman-teman ketika mencapai posisi samurai, itu bonusnya teman-teman di kisaran 60 sampai dengan 150 juta. Berapa ini? Rata-rata 100 juta. Nah, pertanyaannya gini. Teman-teman tadi kan saya bilang, teman-teman kerjakan di bisnis ini dengan satu modalnya cuma 1 kali. Teman-teman sudah lakukan. Poin kedua, kerjakan selama 2 bulan sampai dengan 3 bulan. Nggak perlu pinter ngomong, kan gitu toh. Nah, caranya gimana? Bahwa masuk ke acara Zoom. Kerjakan selama 2 bulan sampai 3 bulan. Bulan keempat dan seterusnya, teman-teman nggak perlu ngajak orang lagi loh. Fokusnya kemana? Bantuan orang-orang yang sudah join di sini. Nah, teman-teman hanya melakukan kerjakan selama 2 bulan, nggak perlu pinter ngomong, masukkan lewat Zoom, pinterkan lewat Zoom, ya kan? Dan keempat dan seterusnya fokus kita membantu tim ke depan, teman-teman dapat penghasilan 100 juta per bulan. Nah, pertanyaannya, tahu nggak teman-teman, hanya dengan berkorban waktu 2 bulan sampai 3 bulan, teman-teman 13 bulan ke depan itu bisa dapat penghasilan 100 juta per bulan, atau total gaji 1 tahun berapa ini? Gaji 1 tahunnya kurang lebih 1,3 M. Tahu enggak teman-teman? Cuma kerja 2 bulan, modal teman-teman sudah keluar. Dikerjakan selama 2 bulan sampai 3 bulan, kemudian 1 tahun ke depan, teman-teman dapat total penghasilan itu 1,3 M. Nah, pertanyaan saya gini, teman-teman dengan kondisi pandemi hari ini, banyak orang-orang yang butuh kerja. Banyak yang income-nya cuma di bawah rata-rata. Nah, teman-teman di sini loh diajari dapat penghasilan 100 juta per bulan. Nah, pertanyaannya, ketika teman-teman sudah ngerti penghasilannya 100 juta per bulan, terus teman-teman ditolak terus. Tapi teman-teman tahu, kalau di sini kita meskipun ditolak itu, tapi ujung-ujungnya juga dapat penghasilan 100 juta per bulan. Nah, kalau teman-teman sudah paham ini, saya jamin teman-teman pasti akan lari kencang. Nggak akan mundur. Karena saya juga awal-awalnya, saya tahu hal ini, teman-teman. Sehingga pada waktu saya pertama kali join di AFC, saya ngerti di AFC ini ada uang besarnya. Dan ketika saya jalankan bisnis ini dalam waktu 1 tahun, saya dapat uang besar di AFC. Nah, kurang lebih seperti itu. Teman harus paham, modal sudah keluar, tak kerjakan aja 2 bulan, maksimal 3 bulan. Dan aku pun dalam waktu 2 bulan, 3 bulan ini, nggak kerja sendiri kok. Aku dibantu sama upline itu. Aku nggak perlu pinter ngomong. Aku nggak perlu punya skill terlalu tinggi. Aku cuma ngundang, toh. Ya kan? Meskipun ditolak, ya sudah. Kan masih banyak, teman-teman. Nah, kalau teman-teman punya mindset seperti itu, dan teman-teman punya keyakinan bahwa 13 bulan ke depan, minimal teman-teman bisa dapat penghasilan, nggak usah ngomong 100 deh, 50 aja per bulan. Nah, pertanyaannya gini, 50 juta per bulan itu penting nggak buat teman-teman? Berarti nggak buat teman-teman? Berguna nggak untuk orang-orang yang teman-teman cintai? Kalau teman-teman memandang uang 50 juta sampai 100 juta per bulan itu berarti berguna untuk teman-teman, berguna untuk berguna untuk mengubah kehidupan kita, berguna untuk orang-orang yang kita cintai, anak kita, istri kita, suami kita. Nah, teman-teman pasti akan fight. Tapi kalau teman-teman menganggap enggak deh, aku ada keberanian untuk mencoba, enggak ada keberanian untuk melangkah, ya toh, enggak yakin dengan diri sendiri,
Ya teman-teman harus beresin di area pertama dan kedua itu. Jadi seringkali kita benar-benar nggak bisa jalan di ASC bukan karena produknya teman-teman, bukan karena perusahaannya, tapi karena diri kita sendiri. Karena saya banyak yang harus diperbaiki, itu loh. Nah, apa yang harus diperbaiki? Satu, keyakinan. Kedua, motivasi join. Jadi teman-teman sebelum benar-benar mungkin ya hari ini teman-teman sudah join di ASC kurang lebih sudah 2 bulan, 3 bulan, bahkan mungkin setengah tahun ya. Tapi teman-teman belum berhasil. Nah, coba mulai direnungkan. Kira-kira apa yang salah dengan saya? Mungkin karena motivasi joinnya kurang kuat, mungkin karena keyakinan kurang kuat, atau apa yang harus diberesin dulu. Jangan nyalahkan yang lain, jangan nyalahkan company-nya, jangan nyalahkan produknya. Karena apa? Loh, di luar sana banyak orang juga sukses di AFC. Tapi kenapa kok diri saya enggak? Berarti kan ada yang salah dengan kita. Nah, coba mulai malam hari ini, teman-teman yang belum berhasil ya, teman-teman yang belum bisa, coba diawasi. Salahnya saya ini di mana? Keyakinan diri, keyakinan apa itu tentang perusahaannya, keyakinan tentang produknya, atau keyakinan tentang ini beneran tak penghasilannya 100 juta. Karena saya punya beberapa downline ya, pada waktu 2 minggu, 3 minggu ke belakang ini kan saya benar-benar kepingin benahi mereka. Saya lihat orang itu suksesnya luar biasa teman-teman di kerjaan sebelumnya. Tapi kok bisa ya di tempat saya ini dia belum bisa maksimal? Pertanyaannya kenapa? Kan gitu loh. Tak panggil teman-teman, tak ajak ngobrol-ngobrol di kafe. Nah, setelah ngobrol-ngobrol saya tanya, loh, bro, kamu ini loh di kerjaanmu sebelumnya luar biasa keren. Kamu punya prestasi, kamu punya kantor G-Owner, sebuah perusahaan asuransi. Nah, tapi kenapa kok di sini kamu tidak jalan? Kenapa kok kamu tidak jalan? Nah, setelah ngobrol-ngobrol dalam, akhirnya keluar kata-kata dari dia. Oh, sebenarnya saya ini tidak ada masalah dengan produk-produk yang kamu bicara. Saya juga tidak ada masalah dengan apa itu perusahaanmu. Dan aku tahu orang yang sukses. Aku tahu, aku juga percaya kamu dapat penghasilan luar biasa dan sudah buktikan ke aku, sudah tunjukkan penghasilannya. Tapi ada satu yang membuat aku benar-benar tidak bisa jalan. Apa itu? Tanya loh. Apa itu? Aku ini bingung. Penghasilan 100 juta per bulan yang kamu omongkan itu dapatnya dari mana? Beneran tak itu? Padahal secara income dia tahu loh, saya dapat hasil luar biasa, saya tunjukkan buktinya, dia percaya. Tapi dia tidak masuk akal, tidak masuk nalar. Kok bisa 100 jutanya itu dari mana? Angka keluar 100 jutanya itu hitung-hitungannya dari mana? Nah, ketika dia ada problem di area itu, otomatis gimana? Ya dia akan ragu-ragu ketika ngajak orang di telepon. Beneran Kak Yul? Pada waktu aku ngajak orang ini, ojo-ojo nanti aku tidak bisa keisi ke arah situ. Jangan-jangan nanti uang 100 jutanya itu tidak bisa didapatkan banyak orang. Nah, jadi pada waktu dia ada problem di area situ, saya benerin teman-teman. Ini loh, dapat 100 jutanya ini dapatnya dari sini. Saya breakdown satu-satu sampai masuk di nalarnya dia. Oh, gini tak penghasilan 100 jutanya itu. Nah, setelah selesai di area itu, mulai dia berani melangkah. Meskipun belum ada ketemu orang lagi ya. Tapi paling enggak di area keyakinan dia sudah beres duluan. Jadi seringkali yang menghambat kita benar-benar sukses di AFC bukan karena produknya, teman-teman. Bukan karena perusahaannya, bukan karena macam-macamnya, tapi karena diri saya sendiri. Nah, malam hari ini coba teman-teman mulai renungkan ya. Kenapa sih kok saya sudah ngajak orang banyak, tapi kenapa kok belum banyak yang join? Kenapa kok belum banyak yang closing? Kenapa kok belum banyak yang ikut di Zoom? Padahal orang yang satunya kayak Pak Mason tadi ya, itu ngundangnya cukup sekali. Kok beda antara saya dengan mereka? Nah, itu kan pasti ada sesuatu. Nah, sesuatunya itu mengenai tadi itu. Keyakinan diri dan motivasi join. Sebelum ke yang lain-lain, teman-teman harus benahi di 2 area itu. Sampai di sini ada pertanyaan, teman-teman? Halo? Jadi pemahaman secara detail ya.
usahakan pada waktu teman-teman benar-benar kepingin memulai bisnis ini, teman-teman usahakan kuasai semua yang ada di ASC. Baik itu produknya seperti apa, baik itu perusahaannya seperti apa, bonus-bonusnya teman-teman harus bisa ngitung, ya kan? Ada 5 macam bonus, datangnya dari mana? Kemudian dapat angka 100 juta, dapat angka 1M, dapat angka 2M, dapat angka 3M dari mana? Teman-teman harus bisa ngitung. Ketika teman-teman sudah ngerti semua, itu pasti akan timbul percaya diri. Ketika percaya diri sudah timbul, otomatis akan tersalur ke pada waktu kita nelpon atau prospek orang. Ini kan saya belum lanjut lagi nih. Teman-teman ketika benar-benar ikuti apa yang kita lakukan ya, 1 tahun teman-teman dapat penghasilan 1,3M. Coba ini dilihat, diteruskan ya. Coba saya hapus dulu ya. Jadi ini saya lanjut supaya teman-teman ngerti bahwa di sini itu ada duitnya. Samuel dan Busido. Nah, tahun pertama teman-teman dapat penghasilan 1,3M. Ya kan? Nah, biasanya saya tidak nganggap naik 2 tingkat atau naik 3 tingkat. Saya anggap naik 1 tingkat aja tiap tahun. Berarti tahun kedua mana nih? Tahun kedua teman-teman mencapai posisi Shogun. Shogun ini bonusnya kurang lebih per tahun kurang lebih 3M. Nah, tahun ketiga teman-teman biasanya mencapai Daimyo, naik 1 tingkat terus ya. Daimyo ini penghasilannya 5M per tahun. Ya. Nah, tahun keempat teman-teman mencapai posisi Busido. Busido ini income-nya 11M per tahun. Coba teman-teman lihat. Kerja 4 tahun, ya. Modal cuma 20 juta, dikerjakan selama 2 bulan, sampai 3 bulan, tapi dalam waktu 3 tahun sampai 4 tahun ke depan, teman-teman sudah dapat penghasilan 10 sampai 18M. Nah, ketika teman-teman sudah ngerti, berarti kalau aku set benar-benar dalam waktu 2 bulan sampai 3 bulan ke depan, 3 tahun ke depan, 4 tahun ke depan, itu aku setimpal dengan set yang aku lakukan, setimpal dengan pekerjaan yang aku benar-benar lakukan selama 2 bulan, 3 bulan. Kalau aku ditolaki orang 10, ditolak orang 20, tapi ketika aku tahu penolakan yang aku hadapi itu, aku dibayar mahal kok. 3 tahun lagi, 4 tahun lagi, aku dibayar, aku dapat penghasilan 10 sampai 18M. Ketika teman-teman sudah ngerti ini, ya, saya pastikan teman-teman tidak mungkin berhenti. Teman-teman saya pastikan akan menggunakan dengan cara apapun supaya teman-teman bisa ngundang orang ke acara Zoom, gitu loh. Jadi mengenai cara telepon, mengenai cara closing itu akan beres dengan sendirinya. Ketika teman-teman mengerti bahwa di sini ada uangnya dan uang ini juga bisa bantu orang-orang di sekitar kita. Ya kan? Jadi bukan diri kita sendiri yang sukses, tapi banyak orang loh terbantu dengan pada waktu kita mengenalkan bisnis AFC ini ke orang-orang dekat kita. Gitu loh. Kalau teman-teman sudah yakin, teman-teman bekerja di sini bisa dapat penghasilan luar biasa, ya kan? Dan teman-teman yakin keyakinan itu disalurkan ke teman-teman dekatnya, saya pastikan teman-teman tidak akan mengalami kesulitan closing dan tidak akan mengalami kesulitan telepon orang. Gitu loh. Sampai sini ada pertanyaan? Presentasi saya selesai, teman-teman. Silakan bertanya kalau ada yang mau tanyakan. Halo? Halo? Presentasi ya, saya selesai. Ya, Pak. Silakan saya Ibu, ulang. Kalau ada. Jadi hari ini kita bicara mengenai yang pertama, mengenai keyakinan dan motivasi join, ya. Nah, ini teman-teman harus evaluasi mulai malam ini mengenai keyakinan dan motivasi join. Nah, yang kedua, tadi saya bicara mengenai apa itu? Branding, ya. Nah, branding di sini saya sarankan teman-teman jangan terburu-buru untuk langsung branding, teman-teman. Usahakan branding ini dilakukan setelah teman-teman sudah dapat penghasilan. Untuk apa sih? Untuk menghindari jangan sampai orang yang mau kita telepon takut duluan gitu loh. Kecuali kalau teman-teman sudah dapat penghasilan, ya kan teman-teman mau branding apapun monggo. Karena teman-teman pede. Teman-teman tinggal bilang ke mereka, ini loh bro, aku baru join seminggu, dapat penghasilan 2 juta. Mau enggak kamu tahu caranya? Kalau mau tahu caranya, ayo melo di Zoom.
Pada waktu teman-teman sudah dapat konnichiwa, ini pasti akan pede kok. Makanya saya sarankan brandingnya jangan dulu, diempet dulu, ditahan dulu. Sampai teman-teman dapat konnichiwa, baru brandingnya sepuas-puasnya. Nah, ketiga, mengenai identitas. Teman-teman harus putuskan, teman-teman di sini mau menjadi penjual ulung atau mau menjadi pebisnis ulung. Nah, yang keempat, ini tahapan prospek ya. Tahapan prospek itu dari buat list nama, teman-teman harus lakukan. Kemudian cara bertelepon, lakukan dengan cara apapun. Intinya, buat orang itu mendengarkan acara Zoom kita. Karena sebenarnya poin paling penting itu kan dia ikut di Zoom. Nah, pada waktu dia ikut di Zoom, dia akan terbuka. Ya kan? Karena tujuan Zoom ini kan untuk membuka mindset. Membuka mindset bahwa AFC itu beda dengan MLM. Begini toh. Nah, kalau aku join di AFC, itu cara kerjanya gampang. Dan ini ada uangnya. Dan bisa menolong banyak orang. Kan gitu toh. Nah, jadi intinya cara ngomong di telepon terserah. Gunakan dengan cara apapun. Yang penting bawa orang itu ke Zoom. Karena tujuan Zoom itu adalah untuk membuka mindset yang menerangkan bahwa kita beda dengan MLM, kita kerjanya gampang, dan kita bisa menolong banyak orang dalam hal keuangan. Nah, setelah di Zoom, teman-teman masuk tahapan yang ketujuh, apa itu? Area closing. Nah, area closing ini saran saya, teman-teman jangan cepat-cepat libatkan upline-nya ya untuk bantu di closing. Kenapa? Karena kita juga tidak dekat sama mereka. Nah, lebih baik pada waktu area closing ini, lakukan dengan pendekatan kita masing-masing pribadi. Karena kita tahu orang yang kita undang itu orang terdekat kita, dan kita tahu kehidupan dia. Nah, otomatis kalau kita lakukan dengan pendekatan, nah teman-teman akan lebih gampang closing-nya daripada teman-teman melibatkan pihak ketiga. Pihak ketiga itu upline. Kecuali kalau memang orang itu benar-benar sulit dihadapi ya, baru teman-teman boleh ajak upline-nya untuk telepon bertiga. Nah, saya, pengundang, dan calon member. Kita telepon lewat WA group atau lewat Zoom privat, ya kan? Untuk meyakinkan lebih lagi supaya dia bisa join. Gitu, itu tahapan closing. Nah, terakhir yaitu kalau teman-teman sudah lakukan ini, teman-teman tinggal ulangi terus kok. Terakhir itu adalah pemahaman mengenai ini. Pemahaman mengenai AFC. Ya. Nah, 8 poin ini untuk usahakan teman-teman benar-benar capture ya. Ini apa? Tulisannya di capture, teman-teman coba evaluasi, saya kurang di area mana nih. Nah, kira-kira kalau saya kurang di area mana, saya harus betulin di area mana. Teman-teman hubungi upline-nya supaya kita bisa betulin. Kalau di area branding, kita bisa ngajarin di situ. Dan seterusnya. Ya, ini ada pertanyaan apa ini? Ada lagi, teman-teman? Halo? Cukup jelas Pak Bobi, terima kasih. Iya. Terima kasih Pak Bobi, sangat jelas. Yang tadi Ya. 1,3 M kok. Kenapa? Mau tanya yang tadi 1,3 M. Itu di tahun pertama kita dapat 1,3 M. Kalau kita kerjanya cuma 2-3 bulan, dapatnya 1 tahun itu 1,3 M. Itu dalam posisi samurai di 100 juta dikalikan 12 maksudnya gitu kok. Atau gimana? Iya, betul. 100 juta kali 12 ditambah bonus tahunan 75. Oh, oke. Modal ke Bobi mau tanya, modal 20 juta itu posisi yang samurai ya berarti maksudnya ya? Oh, bukan. Jadi gini. Jadi modal kita kan ada 3 tuh. Rupi, Ya. Safir, Diamond. sama Diamond. Ya kan? Ya. Nah, ya. kalau Ibu kepingin posisi 1M,3 itu, jangan lama-lama di posisi rupinya. Oh, iya. Cepat-cepat upgrade ke Diamond. Kenapa? Karena Rupi sama Diamond itu bonusnya 2 kali lipat tuh. Iya, jauh bedanya. Iya. Pairingnya kan cuma 150 di sini. Di sini kan 300. Oh iya, iya kok.
Ya, usahakan kalau segera diakademi. Dan teman-teman jangan punya keraguan ya, kenapa? Meskipun teman-teman tidak pintar ngomong pun, kan kita juga bantu di area Zoom ini. Acara Zoom privat itu kita rutin adakan setiap minggu 3 kali minimal. Biasanya bawakan saya rata-rata di hari Senin, Selasa, Jumat, sama Sabtu. 4 kali bahkan, bukan 3 kali. Gitu. Terjawab ya. Si Kak Bobi. Mungkin ada lagi pertanyaan? Saya mau tanya Pak Bobi. Presentasi saya selesai dulu. Ya. Pak Bobi, saya mau tanya, itu kita modalnya pertama kali harus 3,3 juta. Betul, 3,3. Nah, dari 3,3 juta itu nanti kita mendapatkan apa aja gitu dari apa pengajaran atau gimana? Ya, jadi 3,3 ini macam-macam dapatnya 2 box barang ya. Itu bisa diambil Utsukoshi dan SOP. Kalau SOP itu harganya 1,75, kalau Utsukoshi harganya 1,65. Ya kan, tergantung ibu mau beli apa. Nah, yang kedua, ibu pasti dipastikan akan dapat fasilitas untuk ditemani upline. Ya. Apa itu? Lewat acara Zoom, ya, lewat acara offline. Nah, jadi tugasnya ibu tinggal ngundang. Nah, pertanyaannya gini, kan ibu misalkan belum pernah ikut di bisnis asuransi atau bisnis jaringan atau macam-macam ya. Nah, kita ada pelatihannya. Oh, ada pelatihannya. Nah, kita kayak ada dari posisi agen sampai rank tertinggi. Nah, kan kalau kayak di asuransi kan kita juga ada pelatihan. Nah, kita kan harus hadir. Apakah kalau di sini juga kita harus hadir? Enggak, harus terus-menerus hadir? Nah, tergantung gini. Tergantung ini Bu, kalau Ibu sudah skillnya sudah hebat, Ibu tidak perlu hadir. Tapi kan meskipun skillnya kita hebat, kan kita juga pasti punya tim. Iya. Betul loh. Nah, pertanyaannya kan timnya kita juga perlu ditemani. Nah, teman-teman tidak perlu hadir terus ya. Kan kita tinggal buka di acara Zoom. Oh, kita mengundang teman ikut Zoom aja gitu. Nanti linknya apa itu dikasih ke kita juga? Dikasih semua. Nanti kan pada waktu sudah join dikasih link Zoom-nya juga. Oh, dikasih ya. Iya. Ibu dari siapa? Saya namanya Winnie Yulianti Pranata. Saya dari Bandung. Nah, saya diundang oleh Ibu Teres yang di Jakarta. Teres ini ya. Katanya ini bisnis keren lah katanya. Iya. Nah, coba aja katanya ikutan Zoom dulu gitu. Ibu dari background apa, asuransi mungkin? Saya tadinya asuransi. Well, cuman sekarang kan saya udah enggak ya. Jadi saya ya sedikit mengerti lah soal ini ya. Bagaimana menawarkan atau gimana itu. Iya, betul. Ya, cuman sampai detik ini saya juga terus terang, Pak. Saya menawarkan ke sana ke sini udah banyak ya. Tapi nggak ada yang pusing apakah kita ini istilahnya jelek dalam ngajak orang atau gimana gitu. Saya juga jadi pikir saya aduh gimana ya. Saya udah sekian lama ikut asuransi macam-macam, tapi belum dapat closingan. Memang waktu itu saya masih bekerja sih Pak. Kalau sekarang saya udah pensiun ya. Dan saya juga umur udah tua, tapi saya pengen cari kegiatan. Saya juga tertarik nih oleh bisnis yang Bapak itu kan gitu sekarang. Memang kan masa pandemi ini kita juga harus punya penghasilan. Betul. Nah, di situ saya jadi, oh iya, kata saya baguslah, tertarik, kata saya gitu. Nah, produknya apa? Kan belum nanti Ibu bisa ikuti acara kita, Bu. Jadi acaranya alurnya seperti ini. Jadi misalkan Ibu benar-benar baru ya. Iya, saya baru ikut. Jadi saya baru ikuti aja. Ini saya kasih alurnya supaya Ibu ngerti harus lewat apa aja.
Ini juga untuk teman-teman yang lain ya. Jadi kita ada fasilitas dari awal sampai menjadikan orang itu expert. Maksudnya apa? Jadi kita ngundang orang baru untuk tertarik di acara ini, untuk tertarik di bisnis AFC dengan cara lewat Zoom privat. Ya, Zoom privat itu biasanya dihadiri kurang lebih 5 sampai 20 orang supaya lebih banyak tanya jawab mengenai bisnisnya. Nah, setelah Zoom privat biasanya kita arahkan lewat acara LUP, teman-teman. Acara LUP ini kita adakan lewat pusat ya, Rabu sama Sabtu. Nah, Sabtu ini kita pembicaranya dokter, Ibu. Ya, bicara mengenai apa ini? Bicara mengenai produk dan bonus. Nah, jadi jangan dilompati ya alurnya, jangan langsung ke sini. Kalau langsung ke sini, taunya nanti MLM. Nah, Ibu harus lalui dulu lewat jalur yang pertama. Apa itu? Lewat jalur Zoom privat dulu. Baru kedua LOP. Nah, setelah LOP, Ibu lewat masuk acara NDO. Acara NDO ini kita adakan 2 minggu 1 kali. Nah, NDO ini diajari teknik telepon, ya kan, sampai dengan teknik closing. Nah, ini 2 minggu 1 kali. 2 minggu 1 kali. Ini semua tersedia di tim kita, Bu. Iya, 2 minggu 1 kali. Nah, setelah acara NDO, Ibu dibawa ke acara motivasi. Kenapa kok harus motivasi? Ini sama seperti di asuransi ya. Ketika kita sudah mulai prospek orang, kan pasti ada penolakan. Nah, penolakan ini yang membuat kita down. Nah, kalau kita down, otomatis kita perlu namanya recharge spirit lewat apa? Lewat acara motivasi. Nah, motivasi ini biasanya kita ngundang pembicara yang sudah berhasil di AFC, tapi kita bukan lihat berhasilnya dulu, tapi kita lihat prosesnya itu loh. Proses dari awal sampai dia berhasil. Nah, teman-teman belajar dari sana. Ya kan? Yang paling penting kan proses. Nah, dari sini, setelah dari sini, teman-teman ada namanya kelas training. Kelas training ini untuk apa? Untuk membuat teman-teman expert. Atau ada kelas namanya handling objection, menjawab keberatan nasabah. Itu juga tiap 2 minggu 1 kali. Kemudian ada kelas namanya kelas isi web, untuk masuk ke webnya, cara narik uangnya, ngatur pohon jaringan, cara nginput member, dan lain-lain. Teman-teman belajar di acara web itu, cara isi web. Ya. Nah, kalau teman-teman sudah expert di area training, ya kan, teman-teman lakukan lagi poin pertama tadi. Apa itu? Undang orang masukkan ke Zoom privat. Nah, siklusnya ini muter terus, teman-teman. Nah, siklus ini kita sudah adakan di Winners Team, loh, teman-teman. Jadi teman-teman misalkan bilang, aku ini nggak pernah join MLM. Aku nggak pernah join asuransi. Aku nggak punya skill yang luar biasa. Aku nggak pintar ngomong, dan seterusnya. Lupakan semuanya, teman-teman. Kenapa? Teman-teman sudah dikasih fasilitas di kita. Teman-teman ikuti aja acaranya kita. Teman-teman dijamin kok bisa dapat penghasilan 25 juta sampai dengan 100 juta per bulan. Ikuti step-stepnya. Tapi jangan terlewati ya, harus ikuti semuanya. Gitu. Terjawab, Bu? Terjawab, terima kasih, Pak. Maksudnya tuh jadi kalau kita mau ikut join ini, kita harus langsung keluar uang atau enggak? Iya dong, kalau Ibu enggak join member, enggak join keluar modal, terus gimana Ibu bisa dapat uang? Iya, saya nanya dulu. Jadi kan sekarang kan. Iya, usahakan join dulu, Bu. Usahakan join dulu, ya. Ya. Kenapa kok harus join dulu? Karena gini, banyak teman-teman yang bilang, aku nggak usah join dulu dah, aku tak nyoba ngundang orang dulu. Sebenarnya tidak salah, tapi ada salahnya. Kenapa? Ketika kita sudah mengeluarkan uang, dan ketika kita belum mengeluarkan uang, effortnya pasti beda. Ya toh? Ketika kita sudah mengeluarkan uang, kita pasti mikir, secepat-cepatnya aku harus balik modal. Sehingga aku akan nge-push diriku sendiri untuk mengundang orang sebanyak-banyaknya. Tapi kalau teman-teman modalnya nggak kuat, ya kan, teman-teman akan bicara dalam hati, terus lah, misalkan aku nggak bisa ngundang orang, ya sudahlah, aku juga nggak ngeluarin modal, gitu. Terjawab ya? Terjawab, Bu? Iya. Semoga lekas join, Bu. Ya, kendalanya itu saya di modal, Pak. Karena dulu saya kan suka ngajar murid. Nah, kan
pandemi ini mah udah saya sudah tidak punya pekerjaan yang ini, paling saya hanya berjualan secara online. Gitu. Ya. Nah, Ibu jadi, Ibu mungkin gini, bisa ikuti acara-acara motivasi yang kita adakan ya. Ibu coba lihat tuh, banyak pembicara-pembicara yang mungkin juga dari levelnya 0, dari levelnya minus. Termasuk saya kan juga dari levelnya minus. ya. Nah, tapi beruntung saya kenal sama AFC. Gitu. Supaya lebih memantapkan Ibu bahwa AFC ini mungkin adalah jawaban Tuhan atas doa Ibu. Memang saya kan selama ini juga saya berdoa sama Tuhan. Talenta saya mungkin di mengajar ya Pak ya, tapi saya dengan teman saya mengundang saya, coba kamu lihat dulu Zoom-nya. Nah, saya kan baru sekarang mengikuti, oh iya ya bagus juga. Cuman kan saya lihat yang di YouTube itu ujung-ujungnya kan tetap kita harus mengeluarkan modal. Waduh. Iya. Dengan modal 3,3 juta itu berat juga bagi saya. Gitu, Pak. Iya. Coba pertimbangkan dari sisi ini. Juga paling cuma 1 juta per bulan. Nah, saya harus mencari untuk mencapai 3,3 juta itu. Memang kita kan kalau mau maju kita harus punya modal juga, baru kita maju. Kalau saya sih orangnya kayak kalau misalnya saya digembleng nih, waktu di asuransi juga harus begini-begini, ya saya ikutin pelatihannya sampai ke jalan kemana, ke supir ini taksi online, saya itu ya ke mereka. Ya mereka juga kendalanya itu di situ. Karena mereka tidak mempunyai modal, uang, ya sudah. Jadi saya juga nggak bisa maksa gitu, Pak. Jadi kita kadang-kadang berkenalan. Ya kalau yang menengah ke atas mah sudah nggak usah dikasih tahu. Ini yang menengah ke bawah juga. Mereka juga pengen mengikuti ini kebanyakan gitu ya. Pengen mengikuti bisnis apa yang ditawarkan. Karena sekarang lapang kerja juga sudah tidak ada. Kecuali ya kalau kita mau kayak saya ikut yang prakerja dari pemerintah. Untung saya masuk pelatihan segala macam. Kan kita udah dimodalin. Nah, dari situ kan kita belajar yang kita perlukan. Kayak ini jadi pembelajaran untuk kemarin ya yang saya udah dapat kartu prakerja dikasihkan gratis. Saya ambil mungkin yang gini, Bu. sesuai. Mungkin gini, Ibu nanti bisa japri lewat WA ke saya, Bu. Kalau misalkan pengen lebih lanjut lagi ya. Jadi nanti kalau bisa nanti saya japri sama Bapak. Saya minta aja jadi nomor WA-nya. Ini nomor WA saya. Gitu aja ya Pak. Pak bisa dituliskan nomor WA. Ya. Di mana ditulisnya di ini atau di kolom chat nanti ya. Oke, ada lagi pertanyaan teman-teman? Kalau saya cukup jelas, kalau Bobby sangat membantu sekali soal masalah Ibu tadi sama juga Bu. Awalnya saya juga modal, tapi saya berpikirnya gini, toh dengan saya keluar segitu, saya dapat produk gitu, produknya juga bagus. Dan pemikiran yang kedua itu, dengan saya usahakan modal itu, nanti saya ke depannya akan dapat yang lebih besar gitu. Kemarin sih pemikiran saya seperti itu, Bu. Iya. Terima kasih. Kemarin juga saya ajak orang juga sama. Terus kita kasih penjelasan seperti itu, ya udah deh, lagi mau diusahakan dulu gitu. Jadi pemikirannya bukan kita keluar duit, tapi memang uang yang kita keluarkan memang segitu. Cuma nanti kita ke depannya kalau memang kita jalanin benar akan dapat yang lebih besar. Saya sih juga masih baru nih Bu, saya juga baru Ruby, baru banget. Nah saya dengan penjelasan hari ini benar-benar sangat diberkati gitu, karena teman saya tuh yang ajak juga mungkin sempat bohwat. Karena saya awalnya juga nggak mau, cuman pas saya ikutin beberapa Zoom, nah yang hari ini saya benar-benar dibukakan. Nah, saya memang udah salah jalan tuh di awal. Saya udah branding. Saya baru tapi langsung branding. Nah, hari ini saya benar-benar dapat banyak masukan sekali. Terima kasih buat Pak Bobby.
gitu. Iya. Jadi saya menambah semangat gitu. Nah, untuk modal seperti itu sih Bu, untuk pengalaman di saya. Saya akhirnya saya bela-belain beli produk dengan pemikiran seperti itu Bu. Toh saya dapat produknya juga yang bagus untuk kesehatan, dan dengan modal segitu nanti kita dapatnya tuh besar gitu Bu. Iya, luar biasa Bu Eni. Bu Eni dari timnya siapa ini kalau boleh tahu? Upline saya dengan Yeni, atasnya kayaknya Pak Susilo. Saya juga belum ketemu Pak Susilonya sih. Iya. Pak Susilo rasanya ada kok di sini. Iya, teman saya Yeni sih, saya sebenarnya udah ikut beli produknya tuh udah bulan apa ya, cuman saya baru terbuka sekarang nih, Pak Bobby. Iya. Karena saya memang pengen memperbaiki kehidupan saya dan bisa jadi berkat buat keluarga dan yang lainnya, karena saya pikir kita harus cari berkat sebanyak-banyaknya tuh untuk menyalurkan tuh banyak gitu. Ya, yang butuh banyak. Mantap. Mantap ya. Tapi saya mohon bimbingan ya, tapi hari ini pasti, saya benar-benar dibukakan, benar-benar. Saya juga maksudnya kasihan teman saya Yeni udah sampai bowat. Padahal dia sih baik juga gitu. Saya tahu dia baik karena kan dia tahu keadaan saya. Saya saat ini sih bekerja Pak Bobby, gaji saya udah 10 jutaan memang, cuman pengeluaran saya lebih banyak. Ya. Terus tapi kerja saya juga dari pagi sampai sore karena saya di finance. Ini di juga finance di mana? Di Kalbe Pak Bobby. Oke. Nah iya, terus teman saya ngasih tahu. Dulu dia kerjanya juga sama saya, cuman dia akhirnya resign si Bang Yeni, dan udah diinfoin dia dapat bulanannya sekian. Dijelasin udah lama, saya tetap masih. Cuman setelah ikut Zoom beberapa kali, nah cuman kemarin saya salah jalan. Saya ada beberapa orang yang udah saya list. Cuman itu saya langsung kasih farmasinya, saya langsung infoin produknya, bonusnya langsung jebret gitu. Nah terus saya ditolak, tapi pertamanya memang down. Terus si Yeni juga bilang, ya kalau tolak mah itu lagi Hen. Terus saya bilang, ya kalau mau lu aja deh, gue nggak berani lagi, aku bilang gitu kan. Cuman pas saya dengar kemarin banyak juga yang saya ikutin Zoom ya sampai ditolak 3 kali ya. Terus hari ini juga kok Bobby bilang memang pasti ada penolakan, tapi kan kita harus lihat lagi ke depannya, toh ditolak 10 orang, tapi kita nanti mau dapat berapa gitu. Pasti kita akan tetap semangat gitu sih. Itu aja. Saya sangat bersyukur sekali untuk hari ini. Puji Tuhan. Ya. Oke, sama-sama. Kira ada lain pertanyaan? Kalau tidak ada, saya kembalikan ke Pak Yusa ya. Oke, saya ada pertanyaan. Iya, Pak Jameson. Iya, dari Tulungagung. Gimana Pak? Iya. Gini, kan saya kan pernah ikut mengajak orang lewat Facebook, mengundang lewat nomor-nomor kontak WA. Okay. Dan di saya itu ada sekitar mungkin itu ribuan gitu. Iya. Tapi itu posisi nggak kenal Pak ya? Nggak kenal, ada yang kenal dengan grup, ada yang nggak kenal gitu. Jadi maksud saya gini, gimana caranya kalau melalui kontak gitu loh? Tolong saya dikasih penjelasan gimana cara gitu. Cara pendekatan. Iya. Oke. Gini, teman-teman. Jadi beda ya. Tadi kan saya jelaskan teman-teman untuk ngajak 4 orang teman terdekat. Ya. Ini kalau kita sudah kenal, nah teman-teman masuknya lewat konsep bisnis. Ini ya. Tapi kalau teman-teman ini kan orang nggak kenal, atau kita punya list nama di HP, ini kan rata-rata kita nggak kenal. Berarti kan rata-rata kita menjalankan canvassing nih. Canvassing itu prospek orang yang nggak kenal. Nah, berarti gimana? Kita tidak bisa langsung masuk ke konsep bisnis. Karena apa? Kita tidak bisa masuk ke konsep bisnis. Kita tidak kenal sama mereka. Kita tidak ada hubungan kedekatan, hubungan dekat, ya kan? Padahal kalau kita mau masuk ke konsep bisnis, ini kita butuh bonding. Bonding itu hubungan dekat. Nah, berarti kalau kondisinya seperti ini, apa yang harus kita lakukan? Teman-teman masuk lewat produk dulu. Ya. Jadi kalau teman-teman benar-benar orang nggak kenal, teman-teman yakinkan bahwa produk kita ini oke. Setelah diyakinkan bahwa produk kita oke, dan dia join member,
Anggap aja nggak beli 2 box ya, anggap aja beli 1 box, misalkan seperti itu. Nah, otomatis dalam waktu 2-3 hari ke depan, teman-teman harus follow up. Follow up-nya harus kencang. Untuk apa? Teman-teman tanya ke dia, gimana setelah kamu konsumsi 2-3 hari? Apakah ada perubahan? Tapi sebelum jual 1 box-nya, teman-teman harus tahu loh ya, dia ada kendala apa di badannya. Nah, gitu. Ngerti ya? Nah, setelah itu teman-teman harus kencang follow up-nya. Setelah dia bilang sendiri bahwa ini produknya keren banget loh, nah baru teman-teman masuk ke konsep bisnis gitu. Jadi kalau orang nggak kenal, teman-teman nggak bisa langsung masuk ujuk-ujuk ke sini. Tapi teman-teman harus masuk ke sini dulu. Harus kuat di follow up. Gitu. Terjawab ya? Oke. Makasih. Iya, sama-sama. Oke, ada lagi pertanyaan? Sudah. Iya. Kalau nggak ada, saya kembalikan ke Pak Yusa. Pak Yusa. Terima kasih Pak Bobi. Sama-sama Pak Martinus. Oke, thank you Pak Bobi buat penjelasan malam hari ini yang luar biasa. Saya akan umumkan besok malam jam 7 malam kita ada acara home talk ya Bapak Ibu ya. Bisa diinfokan kepada membernya dan juga downline-nya besok malam. Jamnya sama, jam 7 malam. Untuk linknya nanti akan dibagikan di grup WA-nya masing-masing ya. Untuk pembicaranya adalah Ibu Chandra ya dari Jakarta kalau nggak salah ya. Oke, sementara itu yang bisa saya umumkan. Terima kasih buat waktunya Bapak Ibu sudah meluangkan untuk malam hari ini. Salam konnichiwa. Terima kasih Pak Yusa. Terima kasih semua. Selamat malam. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Selamat malam. Terima kasih semua untuk sharingnya. Selamat malam. Malam.